Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk yang beragama lain, saya ucapkan selamat pagi, siang, dan malam. Oke, pada pertemuan semester 2 ini ya, di awal tahun ajaran ya, di sini saya sampaikan untuk nilai yang semester kemarin jika masih di bawah KKM, tolong diperbaiki untuk semester ini ya, jangan lupa ya, karena masih bisa diperbaiki untuk semester ini. Kemudian jangan lupa juga karena kita masih mode daring ya, jadi tetap penuhi aturan protokol kesehatan ya, karena semakin banyak ya, ini bahkan sudah ada yang bentuk baru lagi yang datang dari luar negeri ya. Oke, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir dulu, karena pengalaman diri kemarin ya, untuk daftar hadir ya, saya ingatkan kalau sudah lewat harinya, jadi kalau hari ini mata pelajaran matematika, besok kalian sudah tidak bisa lagi untuk mengisi daftar hadir yang sekarang ya. Jadi khusus untuk matematika ya, karena di situ saya sudah program. Nah, kemarin sempat ya pada akhir-akhir itu banyak yang menyusul untuk mengisi daftar hadir. Nah, itu tidak akan tercover karena saya sudah menggunakan program. Jadi nanti dia sudah masuk secara otomatis. Ya, ini. Jadi tolong diperhatikan untuk daftar hadir diisi sesuai dengan tepat pada waktunya. Ya, ini. Oke, untuk pertemuan kali ini ya, karena masih di awal, di sini saya jelaskan dulu materi untuk semester 2. Ini ada 3 bab ya. Yang pertama di sini adalah bab 1 ya, fungsi lanjutan dan grafiknya. Kemudian untuk bab 2, fungsi komposisi dan fungsi inverse. Dan ini yang terakhir ini ya, yang sangat fenomenal ini, saya tahu banyak sekali yang tidak suka. Bab yang ketiga ini adalah trigonometri. Jadi nanti kita ubah pola pikir kita bagaimana supaya senang dengan trigonometri. Oke. Untuk bab pertama ini kita mulai saja ya, di sini fungsi lanjutan dan grafiknya. Yang pertama ini sebetulnya yang kita pelajari di sini adalah fungsi linear. Tapi sebelumnya di sini kalian harus mengingat lagi mata pelajaran di SMP ya, yaitu tentang relasi dan fungsi. Nanti saya ingatkan kembali ya di sini dengan video-video yang saya buat ya di sini. Yang pertama di sini adalah notasi daerah asal dan daerah hasil fungsi yang untuk hari ini ya. Kemudian yang kedua di sini adalah daerah asal dan daerah hasil grafik fungsi ya. Jadi untuk pertemuan kali ini 1 dan 2 ini saja ya. Untuk selengkapnya ini saya ulang lagi materi dari di SMP dulu ya, kelas 8 kalau tidak salah ya. Oke, silakan perhatikan dan cermati video pembelajaran berikut ini. Selamat belajar. Misal terdapat himpunan A yang anggotanya A, B, C, D, dan E, dan himpunan B yang anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang digambarkan dengan diagram panah, dan kita sebut ini adalah diagram yang menggambarkan fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B. Himpunan A disebut domain atau daerah asal yang dinotasikan dengan DF sama dengan A sama dengan A, B, C, D, E di dalam kurung kurawal. Himpunan B disebut kodomain atau daerah kawan yang dinotasikan dengan KF sama dengan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 di dalam kurung kurawal. Sedangkan 2, 3, 4, dan 5 dari himpunan B adalah range atau daerah hasil dari fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B yang dinotasikan dengan RF sama dengan 2, 3, 4, 5 di dalam kurung kurawal, di mana RF adalah elemen dari himpunan B. Relasi dan fungsi sama-sama merupakan hubungan dari suatu himpunan ke himpunan lain. Yang membedakannya adalah cara memasangkan anggota himpunan daerah asal ke daerah kawannya. Untuk relasi, setiap anggota himpunan daerah asal atau domain boleh punya pasangan lebih dari satu atau boleh juga tidak memiliki pasangan. Sedangkan untuk fungsi, setiap anggota himpunan daerah asal atau domainnya diharuskan punya pasangan dan punya tepat satu dipasangkan dengan daerah kawannya.
Di sini terdapat beberapa diagram panah. Keempatnya merupakan relasi karena menghubungkan anggota himpunan A ke himpunan B. Tapi jika diperhatikan, dari diagram pertama yang paling kiri, selain merupakan relasi, diagram ini juga merupakan fungsi, karena setiap anggota domainnya dipetakan ke anggota kodomain tepat satu kali. Begitupun diagram yang kedua di sebelahnya. Meskipun ada satu anggota di kodomain yang tidak memiliki pasangan, dia tetap dikatakan sebagai fungsi. Sedangkan diagram ketiga terdapat satu anggota dari domain dipasangkan lebih dari satu kali ke kodomainnya, sehingga diagram tersebut bukan merupakan fungsi. Begitupun dengan diagram yang keempat, terdapat satu anggota domain yang tidak dipasangkan ke kodomainnya. Jadi diagram yang keempat juga bukan merupakan fungsi. Langsung ke soal yang pertama, grafik manakah dari gambar berikut yang merupakan fungsi? Semua gambar ini kita anggap domainnya adalah setiap titik di sumbu X, dan kodomainnya adalah setiap titik di sumbu Y. Jika kita perhatikan, pada poin A, setiap titik di sumbu X dipetakan tepat satu kali ke titik di sumbu Y. Misal titik A di sini dipetakan ke titik di sumbu Y, yaitu di sini, di titik FA. Dan misal titik B di sini dipetakan ke titik Y di sini, yaitu FB. Karena setiap titik di sumbu X dipetakan tepat satu kali ke titik di sumbu Y, artinya gambar pada poin A merupakan fungsi. Kalian akan beri tanda lingkaran. Selanjutnya kita ke gambar yang poin D terlebih dahulu. Misal kita pilih satu titik di sumbu X, yaitu A, maka titik A ini akan dipetakan ke titik di sumbu Y, yaitu FA, dan dipetakan sekali lagi ke titik di sumbu Y, yaitu min FA. Karena satu titik dari sumbu X atau satu anggota dari domain dipetakan sebanyak 2 kali atau lebih dari 1, artinya grafik ini bukanlah fungsi. Akan kalian beri tanda silang di sini. Selanjutnya kita ke poin B. Di sini setiap titik di sumbu X dipetakan tepat satu kali pada titik di sumbu Y. Bisa dilihat, titik yang pertama dipetakan ke titik yang ini, titik yang kedua dipetakan ke sini, titik yang ketiga dipetakan ke sini. Karena setiap titik di sumbu X dipetakan tepat satu kali ke titik di sumbu Y, artinya grafik ini adalah fungsi. Selanjutnya ke poin C, misal kita pilih salah satu titik di sumbu X yang ini, akan dipetakan ke titik di sumbu Y di sebelah sini. Meskipun titik Y ini juga merupakan hasil pemetaan dari titik X yang sebelah sini, dia tetap memenuhi syarat sebagai fungsi. Karena setiap titik di sumbu X dipetakan tepat satu kali pada titik di sumbu Y. Jadi grafik pada poin C juga merupakan fungsi. Selanjutnya gambar poin E, jika kita pilih satu titik di sumbu X, maka dia juga akan dipetakan tepat satu kali ke titik di sumbu Y. Bisa dilihat titik yang tadi kita pilih di sumbu X tidak dipetakan ke titik lain di sumbu Y selain titik ini. Artinya gambar pada poin E merupakan fungsi. Selanjutnya untuk gambar di poin F, jika kita pilih satu titik di sumbu X, misalnya di sini, maka titik tersebut akan dipetakan beberapa kali ke titik di sumbu Y, yaitu di sini, di sini, di sini, dan di sini. Satu titik di sumbu X dipetakan 4 kali atau lebih dari 1 kali ke titik di sumbu Y. Artinya, gambar pada poin F bukanlah fungsi. Atau teman-teman bisa gunakan cara lain dengan membuat garis vertikal yang sejajar dengan sumbu Y. Misal dibuat garis di sebelah sini. Jika garis ini memotong grafik hanya di satu titik, maka grafik tersebut adalah fungsi. Kita coba lagi di poin B. Misal kita buat garis vertikal di sini, bisa dilihat hanya satu kali memotong grafik di titik ini. Sehingga grafik pada poin B adalah fungsi. Kita coba gambar yang C, misal garisnya di sini, dia hanya memotong grafik di satu titik. Artinya gambar yang C juga merupakan fungsi. Lain halnya dengan gambar di poin D, jika kita buat garis vertikal di sini, maka garis tersebut akan memotong grafik di 2 titik, yaitu di titik ini dan titik ini. Sehingga grafik lingkaran bukanlah merupakan fungsi. Untuk grafik yang E, misal kita buat garis vertikal di sini, juga hanya memotong grafik satu kali di titik ini.
Artinya grafik E merupakan fungsi. Sedangkan untuk grafik F, jika kita buat garis vertikal di sini, maka garisnya akan memotong grafik di lebih dari satu titik, yaitu titik ini, di sini, dan di sini. Artinya grafik F bukanlah fungsi. Jadi dari keenam gambar ini, yang merupakan fungsi adalah grafik A, B, C, dan E. Karena setiap titik di sumbu X dipetakan tepat satu kali pada titik di sumbu Y. Selanjutnya soal yang kedua, fungsi H didefinisikan sebagai H yang memetakan T ke 2T kuadrat plus 5. Tentukan range untuk T sama dengan 0, 1, 2, 3. Artinya di sini kita punya fungsi HT yaitu 2T kuadrat plus 5. Selanjutnya kita akan mencari H0, H1, H2, dan H3. Untuk H0 artinya 0 akan disubstitusikan ke fungsi HT, sehingga 2 dikali 0 kuadrat plus 5 yaitu 5. Untuk H1 menjadi 2 dikali 1 kuadrat plus 5 yaitu 7. Untuk H2 artinya 2 dikali 2 kuadrat plus 5 yaitu 13. Dan untuk H3 artinya 2 dikali 3 kuadrat plus 5 yaitu 23. Sehingga range-nya adalah 5, 7, 13, dan 23. Demikian tadi penjelasan tentang relasi dan fungsi yang sekedar mengingatkan kembali materi kelas 8 SMP ya. Jadi ini saya hanya mengingatkan lagi itu materi yang di SMP, dan itu karena pelajaran matematika itu saling berkaitan, jadi nanti jangan lupakan materi yang di SMP. Oke, untuk hari ini ya, pertemuan kali ini saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.